Spanyol sendiri sampai ke Nusantara pada sekitar tahun 1521 atau sekitar 10 tahun setelah kedatangan Portugis. Di Nusantara, tujuan bangsa Spanyol ke wilayah Nusantara sendiri hampir sama dengan tujuan bangsa Portugis ke wilayah ini, yaitu mencari kekayaan, terutama rempah-rempah, mencari daerah jajahan baru, dan menyebarkan agama Kristen atau yang kita kenal dengan istilah gold, glory, dan gospel. Namun, periode pendudukan Spanyol di wilayah Nusantara ini tidak berlangsung lama. Sejarah mencatat pada tanggal 8 November 1221, dua armada kapal Spanyol berlabuh di Maluku. Setelah melalui Filipina, Kalimantan, kemudian langsung ke Tidore. Setibanya di Tidore, orang-orang Spanyol mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Hal ini terutama karena pada saat itu kerajaan Tidore sedang berperang dengan kerajaan Ternate yang dibantu oleh Portugis. Bagi Spanyol, kedatangan di Maluku bisa diibaratkan seperti mimpi yang menjadi kenyataan, karena mereka akhirnya sampai di daerah penghasil rempah. Pada periode tersebut, Kepulauan Maluku atau yang lebih dikenal dengan nama Molucas dijuluki sebagai Pulau Rempah-Rempah. Hal ini karena pada saat itu pulau-pulau tersebut adalah satu-satunya di dunia di mana cengkeh dapat tumbuh secara liar. Cengkeh sendiri merupakan salah satu komoditas perdagangan terpenting. Cengkeh diperdagangkan di pasar Asia dan juga Eropa. Kondisi tunggal inilah yang membuat Kepulauan Maluku terkenal sejak zaman dahulu. Sedikit flashback ke belakang, penjelajahan Spanyol dan Portugis di Nusantara bukan terjadi tanpa sebab. Pada sekitar abad ke-15 Masehi, bangsa Eropa sudah mulai berlomba dalam pelayaran untuk menemukan sebuah dunia yang baru. Tujuan utama dari pelayaran mencari daratan atau daerah yang baru itu adalah untuk menemukan wilayah yang menghasilkan rempah-rempah. Pada periode tersebut, Spanyol dan Portugal menjadi salah satu kekuatan maritim terkemuka di Eropa. Namun, keduanya sempat berselisih mengenai jalur pelayaran yang akan ditempuh menjelang akhir abad ke-15. Raja Spanyol Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabella I dari Casti mensponsori beberapa ekspedisi penjelajahan untuk mencari jalur baru ke Asia yang kaya akan rempah-rempah. Pada tahun 1492, Christopher Columbus, seorang penjelajah Spanyol yang berlayar di bawah bendera Spanyol, secara tidak sengaja menemukan dunia baru, yaitu Amerika. Tidak puas sampai di situ, pada tahun 1519, Spanyol kembali melakukan ekspedisinya untuk mencari sumber rempah-rempah. Ekspedisi kerajaan Spanyol ini dipimpin oleh Ferdinand Magellan, yang merupakan seorang penjelajah Portugis. Selanjutnya, ekspedisi ini kemudian dikenal dengan nama Ekspedisi Magellan. Ekspedisi ini menghadapi banyak kesulitan, termasuk sabotase dan pemberontakan, kelaparan, penyakit kudus badai, dan pertempuran dengan penduduk asli. Akhirnya, pada tahun 1521, Magellan bersama kru ekspedisinya yang masih tersisa berhasil mencapai wilayah kerajaan Cebu, Filipina. Di Filipina, Magellan berhasil menjalin kerjasama dengan Raja Cebu dan juga berhasil mengkristenkan raja dan juga penduduknya. Pada saat itu, kerajaan Cebu sedang bermusuhan dengan Mactan sebagai sekutu Raja Cebu. Kemudian, meminta Magellan dan pasukannya untuk pergi ke Pulau Mactan untuk membunuh pemimpin Mactan, yaitu Datu Lapu-Lapu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Dalam perang melawan Mactan, justru Magellan sendiri yang terbunuh oleh Lapu-Lapu, dan anak buahnya ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Setelah dikalahkan oleh Mactan, pasukan Spanyol yang tersisa kemudian kembali ke Cebu, di mana mereka kemudian dikhianati oleh raja yang meracuni pasukan Spanyol ketika perjamuan pada malam setelah pertempuran. Ekspedisi pun dilanjutkan kembali dengan dikapteni Juan Sebastian Elcano, seorang navigator Spanyol yang ikut serta dalam ekspedisi Magellan setelah meninggalkan Filipina pada bulan Mei 1521. Ekspedisi Magellan Elcano akhirnya sampai di Kepulauan Maluku pada bulan November tahun 1521. Nah, wilayah Filipina sendiri akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Spanyol pada sekitar tahun 1565 melalui ekspedisi lain yang dikirim oleh kerajaan Spanyol di Filipina. Pemerintah kolonial Spanyol bertahan selama sekitar 3 abad lamanya, yaitu sampai 1898. Setibanya di Tidore, para pelaut Spanyol ini disambut oleh pemimpin di pulau tersebut, yaitu Sultan Al-Mansur. Disebutkan bahwa Sultan Al-Mansur adalah seorang tuan rumah yang sangat ramah dan dengan mudah mengklaim kesetiaannya kepada Raja Spanyol.
Sebuah pos perdagangan Spanyol pun kemudian didirikan di Tidore dan para pelaut Spanyol tersebut memberi cengkeh dalam jumlah besar dan dibarter dengan barang-barang seperti kain, pisau, dan barang-barang pecah belah. Karena kekurangan jumlah personil, maka diputuskan kedua kapal yang tersisa dari ekspedisi ini untuk kembali ke Spanyol. Dan pada bulan Desember 1921, kedua kapal yang tersisa yaitu kapal Victoria dan Trinidad direncanakan untuk kembali ke Spanyol melalui rute yang berbeda, namun sayangnya dalam perjalanan untuk keluar dari Kepulauan Maluku, kapal Trinidad tertangkap oleh armada Portugis dan akhirnya karam dalam badai saat berlabuh. Di bawah kendali Portugis, nasib berbeda dialami oleh kapal Victoria dan awaknya dimakan. Kapal ini berhasil kembali ke negaranya melalui barat hingga sampai ke Tanjung Harapan dan sampai di Spanyol pada tahun 1522. Ekspedisi ini memakan waktu selama sekitar 3 tahun, dari tahun 1919 sampai 1522, dan dari 5 kapal dengan sekitar 270 orang yang berangkat dari Spanyol pada ekspedisi tersebut. Hanya tersisa 1 kapal dan 18 orang yang kembali ke Spanyol. Ekspedisi ini dianggap sangat penting bagi sejarah manusia dan ilmu pengetahuan, sebab dari ekspedisi ini diketahui jika bentuk dunia itu bulat, terbukti dari ekspedisi Magellan Elcano yang berlayar dari barat dan dapat kembali ke barat. Kemudian Raja Spanyol memberikan penghormatan besar kepada pelayaran Magellan Elcano dan memberikan tirunan bola bumi. Pada bola bumi ini terdapat lilitan tulisan dengan arti engkaulah yang pertama kali mengitari diri. Pada tahun 1525, segera setelah kembalinya ekspedisi Magellan, Raja Spanyol mengirim sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh Garcia Jolfred Loaiza untuk menduduki Maluku. Ekspedisi ini dikenal dengan Ekspedisi Loaiza. Ekspedisi lain juga dikirim setelahnya untuk membantu pasukan Spanyol menaklukkan Maluku seperti ekspedisi Saavedra dan Grijalva. Selain Tidore, disebutkan bahwa kapal Spanyol juga mendarat di wilayah Manado, Sulawesi Utara. Kembali ke timeline awal, jika bagi Spanyol mendarat di Maluku adalah seperti mimpi yang menjadi nyata, maka bagi Portugis, kedatangan Spanyol di Maluku justru dianggap sebagai sebuah ancaman dan merupakan pelanggaran atas hak monopoli perdagangan Portugis. Oleh karena itu, timbullah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Perselisihan antara dua bangsa Eropa itu pun tidak dapat dihindari. Bahkan, keduanya sempat terlibat dalam beberapa peperangan dengan memanfaatkan permusuhan yang terjadi pada kerajaan Ternate dan Tidore. Persaingan antar dua kerajaan lokal dan masing-masing sekutunya pun pada akhirnya dimenangkan oleh Ternate dan Portugis. Alin Rizkyan Putra dalam modul pembelajaran sejarah Indonesia tahun 2020 menjelaskan ekspedisi penjelajahan samudra yang pertama diberangkatkan pada tahun 1577 Masehi, dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan mengikuti rute penjelajahan Spanyol. Rombongan ini berhasil mendarat di Ternate pada tahun 1579. Armada Francis Drake dan Thomas Cavendish memborong rempah-rempah untuk dibawa kembali ke Inggris. Keberhasilan Drake menemukan Maluku dan membeli rempah-rempah membuat Inggris mulai menaruh perhatian terhadap perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Inggris pun kembali melakukan penjelajahan samudra tetapi dengan mengikuti rute bangsa Portugis. Pada ekspedisi kali ini, Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan kongsi dagang East India Company pada tahun 1600. Dari India inilah para pelaut dan pedagang Inggris berlayar ke Kepulauan Nusantara untuk meramaikan perdagangan rempah-rempah. Sehingga pada abad ke-18 sudah banyak para pedagang Inggris yang sampai ke Kepulauan Nusantara, bahkan sejak Belanda masih berkuasa di Indonesia.
Dengan sekutunya Prancis, Inggris bahkan sempat mengancam monopoli perdagangan yang dilakukan Belanda dengan perusahaan dagang yaitu VOC. Pada tahun 1602, Inggris mengirim utusan ke Banten di bawah pimpinan Sir James Lancaster guna membentuk hubungan bilateral. Sultan Banten pun menyambut dengan baik dan memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan kantor dagang di wilayahnya. Memasuki tahun 1604, Inggris telah berhasil membentuk kantor dagang di Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta. Akan tetapi, Inggris tidak dapat menanamkan monopoli perdagangan di Indonesia seperti halnya Belanda. Bahkan Inggris tersingkir secara perlahan akibat kekuatan militer dan kemampuan Belanda mempengaruhi penguasa setempat. Kendati demikian, Inggris tidak menyerah begitu saja dan kesabarannya pun terbayar. Pasalnya memasuki abad ke-18, para pedagang Inggris banyak melakukan perdagangan di Nusantara, seperti di Ambon, Banda, Kalimantan, Makassar, dan Jayakarta. Bahkan dalam perkembangannya, East Indies Company atau EEC menjadi pesaing utama VOC, dan Inggris terus berusaha merebut Nusantara dari Belanda. Inggris menguasai Pulau Jawa setelah melakukan penyerangan dengan menggunakan 60 kapal dan berhasil menguasai Batavia pada 26 Agustus 1811. Kemudian diteruskan kepada perjanjian kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811 dengan isi sebagai berikut. 1. Pemerintah Belanda menyerahkan wilayah Hindia Belanda kepada Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Yang ketiga, orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Yang keempat, hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Yang kelima, Raffles memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Atas jasa Stratford Raffles dalam menaklukkan Jawa, Lord Minto yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal EIC di India menugaskan Raffles untuk menjadi Letnan Gubernur di Jawa. Selama menjabat sebagai Letnan, Jenderal Raffles menjalankan pemerintahan di Bogor. Dalam bidang pemerintahan, Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 karisidenan. Sistem ini diteruskan Belanda sampai akhir penduduknya di Indonesia. Sistem karisidenan ini memudahkan Inggris dalam mengorganisir pemerintahan. Selain itu, juga mengubah sistem pemerintahan ke corak barat dalam bidang ekonomi. Penghapusan kewajiban tanaman ekspor menjadi awal kebijakan Raffles. Ia juga menghapus pajak hasil bumi serta sistem penyerahan wajib yang dahulu diterapkan oleh VOC. Raffles melakukan sistem sewa tanah untuk mendapatkan pemasukan kas Inggris, namun pelaksanaannya mengalami kegagalan. Faktor penyebab kegagalan tersebut diantaranya sulit menentukan jumlah pajak tanah karena harus melakukan pengukuran dan penelitian tentang kesuburan tanah. Sistem uang sebagai pajak yang harus dibayar belum berlaku sepenuhnya di masyarakat Indonesia, serta kepemilikan tanah masih bersifat tradisional. Nah, dalam bidang hukum, Raffles mengubah pelaksanaan hukum yang sebelumnya berorientasi pada ras atau warna kulit, namun pada masa pemerintahannya lebih cenderung pada besar kecilnya kesalahan. Raffles menghapus adanya kerja rodi dan perbudakan. Nah, namun dalam kenyataannya ia juga melakukan kegiatan serupa. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Raffles menulis buku berjudul History of Java di London tahun 1817. Ia juga yang menulis buku History of the East India Archipelago. Nah, Raffles mendukung perkumpulan Batavia's Genossenschaft serta menemukan berupa bunga Rafflesia arnoldi. Raffles menemukan bunga raksasa yang diyakini sebagai bunga terbesar di dunia bersama seorang yang bernama Arnoldi. Namun, pendudukan Inggris tak bertahan lama. Setelah Napoleon Bonaparte kalah, Belanda kembali merdeka dari Prancis. Situasi geopolitik ini menarik Inggris dan Belanda ke meja perundingan di London pada tahun 1814. Nah, hasilnya Belanda mendapatkan kembali jajahannya. Kesepakatan itu terrealisasi pada tahun 1816. Dan sejak saat itu, Belanda resmi kembali menguasai Indonesia.